Ya. Ya, selamat malam, Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Yang yang termuliakan, yang terluhur, selamat malam, Sila Dhamma, Sila atas Sila Nidama Nandini, yang terhormat Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian semuanya, juga yang terkasih rekan-rekan sedama semuanya dalam dalam ruang Zoom ini. Selamat malam ya. Selamat berjumpa kembali dalam acara rutin guys ini yang setiap Selasa diadakan. Jadi pada hari ini tanggal 19 ya, pembacaan acaranya tetap acara pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Jadi untuk itu saya mohon bagi peserta, mari semua mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita. Dan kita bertekad dalam hati ya, semoga nama-nama yang akan saya sebut beroleh kesembuhan dari sakit, baik sakit fisik, sakit mental gitu ya, dan segera bisa beraktivitas kembali. Baik, saya mulai ya. Saya bacakan dulu nama-nama saudara kita yang Bapak Amin Surabaya, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Budi Tirto Bandung, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Joko Kelut Adi, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D402. Berikutnya Bapak Effendi Gading Serpong, Bapak Gunadi Kongjoyo Mojokerto, Bapak Harjawandira Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak Iwantan Kota Mesa Negara Bagian Arizona, Bapak Jeffrey Chandra Gunawan Malang, Bapak Kianto Susilo Malang. Selanjutnya, Bapak Kwok Soni Suryadi Jakarta, Bapak Liam Wimen Bogor, Bapak Musmu Ali Malang, Bapak Rudianto Ciswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sukristo Surabaya, Bapak Tan Hong Okliang Solo, Bapak Chua Chonggi 66 tahun Mojokerto, Bapak Untung Prayogo Surabaya, Bapak William Surabaya, Bapak Willy Tejalesmana Bali, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yunadi Surabaya. Berikutnya, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristina Jo Singapura, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Ibu Dia Dewi Puspa Surabaya, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Erniwati Susanto di ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Ibu Velan Surabaya, Ibu Herlina Toli Toli, Ibu Jukani Sidoarjo, Ibu Kenny Prawira Sudarga Bogor, Ibu Ko Fung Mei Bogor, Bandung, Ibu Lani Wijaya Surabaya, Ibu Laupik Hua Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lilik Sukatio Surabaya, Ibu Linda atau Chang Lian Lan, Gading Serpong, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lo Paucen Gading Serpong, Ibu Luisa Mintarya Surabaya, Ibu Lu Huijian Sumatera Utara, Ibu Lu Huiping Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Nita Jakarta, Ibu Nyo Sung Jong Rumah Sakit Adi Husada Undaan D406, Ibu Pang Siuten Rumah Sakit Adi Husada Undaan J302, Ibu Po
Mikun 96 tahun Denpasar, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya. Berikutnya, Ibu Samsia Pontianak, Ibu Serliani Wiganda Jakarta, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Lian Nio Bogor, Ibu Tang Suing Rumah Sakit Adi Husada Undaan D310, Ibu Tien Tien Bali, Tintin Bali, Ibu Cho Mui Moi Jakarta, Ibu Triwulan Handayani Bekasi, Jawa Barat. Ibu Foni Japari 73 tahun Makassar, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yuli Jakarta, Ibu Lilian Ing Jakarta, Nyoman Kurniawati Surabaya. Berikutnya, Saudara Joti Anggoro Pratama Tangerang, Saudara Krishna Vincent Rumah Sakit Adi Husada Undaan D305, Saudara Ligi Chandra Surabaya, Saudara Nawasena Disyananda Iskandar Jakarta, Saudari Karin Jambi, Saudari Caroline Sakit Autoimun Surabaya, Saudari Jenny Suwan Pranoto Surabaya, Saudari Jessica Gading Serpong, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Sherlili Jakarta Utara, anak Leon Surabaya, anak Ricardo Budilarto Surabaya. Jadi berikut itu nama-nama ini ya saudara kita yang sakit. Sebentar lagi kita bacakan paritanya. Sebelum kita memulai bacakan parita, ya kita mau anu ya. Mari kita mengagungkan Guru Agung kita Buddha Gotama dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam hakumayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Satta Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarahitang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sangkang Abipu Jayamang. Jadi kita permohonan Pancasila. Uh, Baiklah, mari kita akan segera memulai pembacaan parita yang akan dipimpin langsung oleh yang terluhur atas Silani Gunanandini. Jadi marilah kita menyatukan tekad dan niat dengan membacakan parita suci. Semoga dengan keyakinan kita pada Sang Tiratana, ya, Damanandini, maaf. Semoga dengan keyakinan kita pada Sang Tiratana dan kekuatan kebajikan serta kekuatan parita suci yang akan kita bacakan bisa mengkondisikan saudara-saudara kita cepat sembuh dan memperoleh kebahagiaan ya supaya bisa beraktivitas kembali dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Baiklah, yang terluhur atas Silani Damanandini yang akan memimpin membacakan parita. Kami persilakan, Sila. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, mari kita bersama-sama dengan penuh keyakinan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kita satukan tekad dan niat kita untuk kesembuhan saudara-saudara kita agar segera sehat kembali.
Handa mayang buddhassa bhagavato pubbabhaganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Ya, mari bersama-sama ya, eh, kita membacakan parita untuk kali ini dalam Pancasila ya sudah sing dan kita bersama-sama membacakan parita untuk ya kesembuhan saudara kita. Kita lanjutkan dengan Sarana Gamanapata. Handa mayang sarana gamanapatang karomase buddhang saranang gacchami. Saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami itipiso bhagava arahang samma sambuddho Wicacarana sampanno sugato lo kawidu asarati sattha dewa manusanang buddho bhagavati suwaghato bhagavata dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapo winyuhi ti Supatipanno bhagavato sawaka sangho Uccupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani attapurisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraneyo anuttarang punya ketang lo kasa
Nathi me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajja vajjena Soti te hotu sabada Nathi me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajja vajjena Soti te hotu sabada Nathi me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajja vajjena Soti te hotu sabada Handa mayang ratana paritang Bhatnamase Yang kinci witang idang wa hurang wa Sagge suwayang ratanang panitang Nano samang ati tatha gatena Idam pi buddhe ratanang panitang Etena sajje nasuwati hotu Kayang wiragang amatang panitang Yada jagasak yamuni samahito Nate na dhamme na samadhi kinci Idam pi dhamme ratanang panitang Etena sajje na suwati hotu Yam buddha setho pariwarnayi sucing Samadhimanantarikan yamahu Samadhinate nasamo nawijjati Idam pidhamme ratanang panitang Etena sajje nasuwati hotu Ye pukkala atthasatang pasattha Cattari etani yugani honti Te dakhineya sukata sasawaka Ete sudinani mahapalani Idam pisanghe ratanang panitang Etena sajje nasuwati hotu Yesu payutta manasa dalhena Nikamino tamasa sanamhi Te patipata amatang wigaiha Ladha mudhani buting bunjamana Idam pisanghe ratanang panitang Etena sajje nasuwati hotu Kinang puranang nawang nati sambhawa Wirata citta yatike bhawasming Te khina bija awiruhi canda Nibbanti dhira yadhayam padipo Idam pisanghe ratanang panitang Etena sajje nasuwati hotu Handa mayang karaniya metta paritang Bhatnamase Mettan casab balokasming Manasam bhawaye aparimanang Udhang adho catiriyanca Asam badhang awerang asapatang Tirthan carang nisinno wa Sayano waya wata sawikata midho Etang sating adirtheya
Brahmametang viharang idamahu dirtinca anupagama silawadasane sampanno kame suvineya gedhang nahi jatu gappaseyang punareti ti Bhojanggo sati sanghato dhammanang vijayo tatha Wiriyampi tipasadhi Bojangga tatha pare Samadhupe bojangga Satete sabbadasina Munina sammadaghata Bhavita bahulikata Sangwatanti abhinyaya Nibbanaya ca bodhiya Etena saca wacena Sotite hotu sabbada Ekasming samayenatho Moggalanan cakasapang Gilane dukkite diswa Bojangge satta desayi Te catang abhinanditwa roga mucing sutangkane etena saca wacena sotite hotu sabbada ekada dhammarajapi gelanyena bipilito Chundat here natanyewa bharna petwa nasadarang samoditwa ca abadha tamha vodha siddhanaso etena saca wacena sothite hotu sappada Pahina te ca abadha tinanampi mahesinang magga hata kilesawa patanupati dhammatang etena saca wacena sotite hotu sabpada Sakat wa buddharatanang o sathang uttamang warang hitang dewa manusanang buddha teje nasotina nasantu paddawa sabbe dukha wupasamentu te sakat wa dhammaratanang O satang uttamang warang parilahu pasamanang dhamma teje nasotina nasantu paddawa sabbe bhayawu pasamentu te sakatwa sangharatanang O satang uttamang warang ahuneyang pahuneyang sanghateje nasotina nasantu paddawa sabbe roga wupasamentu te yang kinciratanang loke Wijati wiwithang putu ratanang buddha samang nadhi tasma sodhi bhavantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwithang putu ratanang dhamma samang nadhi tasma sodhi bhavantu te
yang kinciratanang loke wijati wiwidhang putu ratanang sanggasamang nati tasma soti bawantu te bawatu sab bamanggalang Rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang Rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya setelah kita membacakan Parita Sutta Ya, dan Gita, baik, marilah terima kasih Sila. sejenak Silakan. Ya. untuk mengembangkan batin dan mengkonsentrasikan pikiran kita. Semoga dengan kekuatan kebajikan mampu mengkondisikan para sahabat kita segera memperoleh kesembuhan dan kesehatan sehingga dapat beraktivitas kembali. Mari bersama-sama mengkondisikan jasmani nyaman dan rileks sebelum kita bermeditasi. Setelah badan menjadi rileks, mari kita bersama-sama memejamkan mata dengan rileks dan nyaman. Setelah jasmani menjadi rileks, mari kita memancarkan cinta kasih yang kita tujukan kepada sahabat-sahabat kita yang tadi sudah dibacakan dan yang tidak dibacakan pun semoga juga memperoleh manfaat dari pengembangan cinta kasih ini. Mari kita mengambil objek cinta kasih. Saat nafas naik, semua makhluk, saat nafas turun berbahagia. Semua makhluk berbahagia. Semua makhluk berbahagia. Secara terus-menerus hingga meditasi selesai. Mari meditasi kita lanjutkan.
Meditasi selesai. Sabbi satta bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Cik Hermin sebagai pembawa acara. Terima kasih. Suaranya gak keluar, Ya, Herni. iya, ya. Ya, terima kasih Sila. Selanjutnya sesi Anusasana ya. Kami persilakan Sila Dhamma memberikan Anusasana untuk kita semua. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Persilakan Sila. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Betul. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam Sila. Ya, yang saya hormati Cik Hermin selaku moderator atau pembawa acara pada malam hari Terima ini. kasih Sila. Ya, Romo, Ramani, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita sangat berbahagia sekali dapat bersama-sama melakukan kebajikan dengan membacakan parita untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang kurang sehat. Semoga dengan pancaran cinta kasih kita, niat kebajikan kita, vibrasinya menyebar kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang kurang sehat dan dapat segera memperoleh kesehatan serta dapat melakukan kebajikan lagi bersama-sama dengan kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, ya, saya akan berbagi pengetahuan tentang Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Pathama Dwe Brahmana Sutta yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3. Ya, yang mana pada sutta ini perlu saya kembali ulang untuk bersama-sama kita ingat agar sabda dari Guru Agung Buddha ini dapat selalu kita ingat sehingga dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa berkah, kebahagiaan dan kesejahteraan. Baik bagi yang kurang sehat ataupun yang sehat, ya sama-sama dapat bersama mempelajari sehingga batin dapat selalu kokoh dalam menjalani kehidupan ini dan sekalipun jasmani ini ya mengalami ketidakkekalan yaitu kurang sehat, namun batin tetap dalam kondisi sehat sehingga dapat melanjutkan kebajikan terus-menerus. Karena kesehatan secara batin ini lebih penting dan jasmani pun juga penting juga. Namun di antara kedua hal ini, apabila jasmani kita sedang mengalami ya hal-hal yang sedang ketidakkekalan yaitu rasa sakit, ya semoga batin tetap kokoh kuat dalam menjalani atau menerima ketidakkekalan tersebut dan selalu bersikap tegar serta melakukan penyembuhan-penyembuhan. Nah, dalam Sutta Pathama Dwe Brahmana Sutta ini, ya dikatakan dwe itu dua, Brahmana.
khotbah yang disampaikan kepada Brahmana, ya dua Brahmana begitu. Ya, khotbah ini disampaikan Patama yang pertama begitu kepada Brahmana. Ya, kita ketahui pada zaman kehidupan Buddha ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra begitu. Nah, di mana kasta Brahmana ini orang-orang yang memiliki intelektual dan spiritual, yang mana memang dianggap dihormati karena lebih ke kepemilikan spiritual pada saat itu. Nah, namun di sini ada dua orang Brahmana ini yang merasa dalam latihannya ini belum sempurna begitu, belum memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam dirinya. Maka kemudian dua Brahmana ini saat bertemu dengan Sang Buddha memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Guru Agung Buddha, beliau pada usia 120 tahun. Ya, Wah, yang mana pada saat itu kita mungkin memiliki nenek ya atau kakek. Pada masa itu ada orang-orang yang masih berusia 120. Nah, pada kehidupan masa Sang Buddha itu sendiri pun juga hampir sama seperti masa kehidupan kita saat ini. Usia rata-rata manusia berkisaran antara 80 sampai 120 tahun begitu. Nah, kemudian Brahmana ini menyampaikan bahwasanya saat bertemu dengan Guru Agung Buddha, kemudian duduk di salah satu sisi yang layak, memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha, ya kemudian beliau menyampaikan hal-hal yang menjadi pemikiran beliau, ya dua Brahmana ini. Brahmana ini mengatakan kepada Sang Bagawa atau Guru Agung Buddha bahwasanya Bante, kami sudah sepuh begitu, tua, terbebani tahun demi tahun dengan usia lanjut, dan pada saat ini usia kami ya 120 tahun begitu. Nah, kemudian saat hal demikian disampaikan oleh Guru Agung Buddha, kemudian beliau menyampaikan lagi bahwasanya kami adalah Brahmana gitu pada saat itu yang ada kasta-kasta itu tadi. Kemudian kami berdua ini belum pernah melakukan apapun yang baik dan bermanfaat. Jadi belum merasa belum melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat selama hidupnya hingga 120 tahun tersebut begitu. Nah, kemudian lebih lanjut lagi kalimat yang disampaikan oleh Brahmana ini. Juga kami tidak membuat naungan untuk diri kami sendiri. Nah, kemudian Brahmana ini menyampaikan, Bante atau Guru Gotama, sudilah Bante mendorong kami dan memberikan instruksi kepada kami hal-hal yang mengarahkan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan kami untuk waktu yang lama, begitu. Nah, jadi dua Brahmana ini menyampaikan kepada Guru Agung Buddha bahwasanya berilah saya nasihat begitu kepada kami agar kami memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan secara batin dan jasmani dalam waktu yang lama. Nah, kemudian Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya ya sesungguhnya para Brahmana, dunia ini terhanyutkan oleh usia tua, sakit, dan kematian. Begitu. Sang Buddha ini menyampaikan bahwasanya hal yang memang keharusan atau kesunyataan yang dialami oleh manusia itu adalah ya lahir, kemudian usia tua, sakit, dan meninggal mati begitu. Usia tua, lahir, dan kematian, dan memang itu tidak bisa dihindari begitu. Namun kemudian Sang Buddha melanjutkan percakapannya bahwasanya tetapi walaupun di dunia ini dihanyutkan oleh usia tua, sakit, dan kematian, ketika seseorang meninggal dunia, maka pengendalian diri atas jasmani, ucapan, dan pikiran akan memberikan naungan pelabuhan pulau perlindung dan penyokong bagi ia yang mampu mempraktikkan hal tersebut. Jadi di sini pengendalian diri dalam hal pikiran, ucapan, dan perbuatan
selama seseorang ini masih mengalami atau memiliki kesempatan untuk hidup begitu, eee, seseorang di sini akan dapat mempraktikannya. Ya, jadi Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya ketika seseorang memiliki pengendalian diri dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, nah, dan kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya, ini akan dapat mampu menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, Guru Agung Buddha menyampaikannya bahwasanya pengendalian diri ini ada 5 hal yang perlu dipraktikkan oleh seseorang. Yaitu yang pertama, pengendalian di sini adalah pengendalian secara baik yang pertama secara pikiran. Nah, karena kita dalam melakukan kebaikan melalui pikiran itu saja sudah membentuk suatu niat. Nah, jadi ketika itu kita memiliki niat atau pikiran yang tidak baik, bagaimana seseorang agar dapat men-switch atau segera mengganti pikiran yang tidak baik itu menjadi pikiran yang baik. Ya, seperti yang di dalam Dhammapada bab 1 ayat 1 itu adalah terkait dengan pikiran. Adalah uh, pemimpin, pelopor, dan segala sesuatu dapat dipengaruhi oleh pikiran. Maka di dalam Wittaka Santana Sutta pun juga demikian. Di dalam dua jenis pikiran, ada pikiran yang tidak baik dan pikiran baik. Dan disitulah Sang Buddha mengarahkan bahwasanya seseorang hendaknya dapat menggantikan pikiran yang tidak baik tersebut ke dalam pikiran yang baik dengan cara mampu mengendalikan pikiran tersebut. Nah, kemudian di sini kemudian di dalam ucapan dan perbuatan, ah, yang pertama Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya pentingnya untuk memiliki pengendalian secara moralitas, ya, secara moralitas, pengendalian diri. Bahwasanya eh, bagi para perumah tangga, 5 latihan moralitas ya, menghindari diri untuk tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong dan mabuk-mabukan. Bagaimana seseorang untuk dapat meningkatkan, mempraktikkan pancadama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengajarkan cinta kasih, kemudian ya memiliki mata pencaharian yang benar, kemudian menjadi dermawan dan puas terhadap satu pasangan begitu, memiliki ucapan yang jujur, kemudian ramah tamah, kemudian ucapan kita bermanfaat dan diucapkan dengan cinta kasih, dan yang terakhir adalah memiliki kewaspadaan. Nah, pancadama ini bagaimana dapat selalu kita ingat di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mampu mengendalikan diri untuk menghindari Pancasila Buddhis dan mempraktikkan pancadama. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah pengendalian diri dalam hal kita memiliki perhatian terhadap gerak-gerik perasaan kita, perasaan baik ataupun tidak baik, menyukai ataupun membenci. Nah, ketika ada perasaan membenci, di situ ada rasa eh, apa namanya, tidak nyaman di dalam diri. Nah, bagaimana ketika perasaan tidak muncul di dalam diri kita mampu memiliki pengendalian diri dengan cara memiliki sati ya atau perhatian atau ingatan terhadap kebaikan sehingga kita tidak kemudian secara apa namanya ya vulgar begitu melakukan kemarahan melalui pikiran, melalui ucapan ataupun perbuatan. Karena di sini ketika seseorang mampu memiliki kekuatan mengolah batin, begitu mengolah rasa, maka kita dapat mengalahkan ya bahasanya mengalahkan kemarahan dengan kebencian, dapat mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih. Nah, ini pengendalian diri kedua yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha, bahwasanya bagaimana kita dapat memperhatikan gerak-gerik perasaan kita, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, tidak terlalu larut dalam hal-hal yang mengkondisikan perasaan ini menderita, dan tidak terlalu berbangga saat kita merasa
bahagia di dalam kehidupan ini. Jadi ketika keseimbangan batin ini dapat dimiliki oleh seseorang, maka kesejahteraan dan kebahagiaan ini dapat dirasakan. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah dikatakan sebagai wirya, ya, wirya sangwara, pengendalian diri terhadap upaya semangat, semangat untuk ya memiliki pengendalian diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan cara atau jalan memiliki 4 usaha benar. Nah, 4 usaha benar ini perlu kita upayakan setiap saat, setiap waktu, detik demi detik, saat demi saat, saat kita memiliki kesadaran bagaimana kita dapat melanjutkan ya. Oh, yang pertama, daya upaya benar yang pertama adalah perlunya kita dapat mempertahankan kebajikan yang sudah ada. Nah, perlunya di sini kita dapat mengingat baik itu yang saat ini sedang kurang sehat ataupun yang sehat, perlunya kita mengingat kebajikan kita. Dan ketika kita mengingat kebajikan kita bahagia dengan kebajikan yang telah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karena ini dapat menenangkan hati kita. Nah, ketika kebajikan itu dapat kita ingat, kita mampu bertahan dalam kebajikan tersebut. Nah, ketika merasa, oh saya pernah apa namanya saat bertemu dengan orang selalu menyapa dan lain sebagainya, ini merupakan suatu kebajikan, mengkondisikan orang lain untuk bahagia, ya kita pun juga senantiasa menjadi bahagia pula. Nah, ini yang pertama, bagaimana kita dapat mempertahankan kebajikan yang sudah kita lakukan, sudah kita rawat setiap saat, setiap waktu. Nah, kemudian upaya yang kedua adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan kebajikan-kebajikan yang belum ada, saat ini kita tumbuhkan. Yang awalnya mungkin kita overthinking ya, berpikir yang berlebihan begitu. Ya, mulai saat ini bagaimana kita dapat mengontrol pola pikir kita. Kalau kita ibaratkan dengan benang ruwet begitu ya, eh, pikiran yang overthinking tersebut ya kita mulai urai pelan-pelan. Ini adalah pikiran yang uh, over itu berlebihan begitu. Nah, kemudian kita membreakdown pikiran-pikiran yang over tadi begitu ke dalam pikiran-pikiran yang kemudian ya tidak berlebihan. Nah, di sini salah satu cara untuk menumbuhkan ya kebaikan yang belum ada, kemudian kita tumbuhkan hal-hal baik dengan anggapan bahwasanya ya memang segala sesuatu yang di luar tidaklah kekal. Nah, kemudian berupaya untuk selalu memiliki pola pikir baik, apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Jadi dengan demikian kita dapat melakukan kebajikan melalui pikiran, ya sekalipun kita tidak bisa melakukan hal-hal secara jasmani begitu, tetapi secara pola pikir kita dapat melakukan kebajikan tersebut. Nah, di sini salah satu cara yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha dalam memiliki pengendalian di sini, ya dalam hal ini adalah ya upaya benar yang kedua di sini. Bagaimana kita dapat menumbuhkan kebajikan yang belum ada, ya kemudian kita upayakan untuk kita lakukan. Yang awalnya mungkin ya belum bisa menerima kondisi, nah, untuk saat ini kita mampu menerima kondisi sehingga batin ini menjadi damai, menjadi bahagia, penerimaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah upaya benar yang ketiga, bagaimana kita mampu untuk meninggalkan, mengikis ya eh, apa namanya eh, ayam ya dalam simbolnya ya ayam, ular, babi ini agar kita tidak memiliki ternak-ternak itu begitu. Bagaimana kita dapat mengikis ya intinya 3 akar yang tidak baik ya, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengertian bahwasanya sedikit demi sedikit kita mampu untuk mengikis kekotoran yang ada di dalam diri kita. Nah, ini upaya yang ketiga. Nah, memang
perlu upaya semangat ya, disiplin, ulet begitu. Kalau menurut Bante Utamo dalam hal ini perlu upaya untuk memiliki kesadaran untuk dapat mengikis kekotoran batin kita. Nah, sehingga kebahagiaan dan kedamaian itu dapat kita rasakan. Nah, kemudian yang keempat adalah upaya untuk ya mengkondisikan, mencegah perbuatan baik yang akan muncul ya dengan kesadaran kita, dengan penuh perhatian kita ketahui kemunculannya hal-hal yang tidak baik, ya kemudian kita mampu untuk mencegah keburukan yang akan muncul di dalam diri kita. Nah, 4 usaha benar ini dianjurkan oleh Guru Agung Buddha agar dapat kita praktikkan sehari-hari dengan penuh semangat dan dengan penuh kendali juga, agar pengendalian diri ini dapat kita tumbuhkan ya, sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan ini dapat kita rasakan. Nah, kemudian yang keempat adalah dikatakan kanti, kesabaran, pengendalian diri dalam hal memiliki kesabaran. Nah, kesabaran di sini ya tentu masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda begitu. Yang biasanya ketika belum dilatih, ini memang nampaknya tidak mudah begitu. Tidak mudah karena dengan ketidak memiliki kesabaran ini merasa ya dirinya ini paling begitu ya. Paling di yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik ya dimanfaatkanlah di ini di itu begitu. Nah, ketika kita mampu memahami hal itu, ketika melakukan kebajikan benar-benar pure untuk melakukan kebajikan, tidak merasa dimanfaatkan, dan memang kehidupan ini tidaklah kekal, dan kemudian kita mengkondisikan batin ini menjadi lapang, begitu ya, lapang dada dikatakan demikian, ya ketika pengendalian itu muncul di dalam diri kita, maka mampu mengkondisikan kita memperoleh perlindungan. Ya, perlindungan di sini adalah perlindungan dari kesabaran tersebut. Ya, konon dikatakan bahwasanya sabar ada batasnya, begitu itu secara umum. Namun ketika Guru Agung Buddha mengajarkan bahwasanya ya kesabaran ini sebenarnya tidak ada batasannya, ketika kita memiliki pemahaman, pengertian bahwa pentingnya kita untuk melakukan kesabaran ini, maka di awal memang seperti ada perjuangan begitu untuk pengendalian diri dari kesabaran. Namun kemudian ketika itu berlalu, ini nanti akan membawa rasa nyaman di dalam diri kita. Wah, ternyata sudah bisa terbebas dari hal-hal yang membawa kepada ya mungkin cuaca panas, cuaca dingin begitu ya. Bagaimana ketika cuaca panas ya mengkondisikan batin agar tidak marah, kemudian mengambil kipas kipas atau apa begitu ya. Ketika cuaca dingin bisa menggunakan selimut dan lain sebagainya, itu contoh yang sederhana. Dan dalam hal sehari-hari pun juga ya ada kemungkinan tidak sesederhana itu. Namun ketika kesabaran ini mampu kita munculkan ya dengan memiliki pengendalian diri dalam hal kesabaran tersebut, ya maka dikatakan oleh Guru Agung Buddha ini akan membawa pada perlindungan sehingga kebahagiaan itu dapat kita rasakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengendalian diri dalam hal nyana samwara. Nyana ini adalah pengetahuan, pandangan terang terkait dengan dhamma. Nah, ketika seseorang mampu untuk mempelajari dhamma, mengingat, kemudian mempraktikkan dhamma tersebut, maka kita dapat mengkondisikan atau ketika kita memiliki rasa kekalan di dalam kehidupan ini, kita bisa menggunakan dhamma sebagai jalan hidup. Nah, karena kadang ketika ketidakkekalan itu dapat dirasakan oleh seseorang, akan tidak mudah untuk memperoleh penerimaan. Namun ketika kita memahami dhamma dengan pandangan terang,
dengan pengetahuan kita terkait dengan dhamma tersebut, sudah ehipasiko, sudah datang kemudian mempraktikkan sendiri ajaran-ajaran dari Guru Agung Buddha, ya ini dapat membawa pandangan terang, dapat mengkondisikan, menggunakan dhamma sebagai jalan hidup. Nah, itulah 5 hal yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha terkait pentingnya kita memiliki pengendalian diri. Nah, kemudian dari hal ini, setelah Guru Agung Buddha menyampaikan hal-hal pengendalian diri tersebut, kemudian beliau melanjutkan lagi kalimat yang selanjutnya kepada dua Brahmana tersebut. Nah, dengan kalimat sebagai berikut. Tidak ada naungan bagi seorang yang telah berusia tua. Dengan melihat jelas ketidakkekalan ini, seseorang harus melakukan perbuatan-perbuatan berjasa yang membawa kepada kebahagiaan. Nah, perbuatan berjasa yang membawa kepada kebahagiaan di sini hal-hal yang mengarah kepada kebajikan. Yang tadi Guru Agung Buddha juga sudah menyampaikan ya di awal tadi. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, ketika seseorang meninggalkan kehidupan ini, pengendalian diri atas ya, jasmani, ucapan dan pikiran serta perbuatan-perbuatan berjasa, ia akan merasakan ya kehidupan yang mengarahkan kepada kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini dirasakan baik di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Nah, ini merupakan anjuran dari Guru Agung Buddha bagaimana seseorang dapat memiliki kebahagiaan baik di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang dengan memiliki pengendalian diri baik secara perbuatan, ucapan ataupun pikiran yang akan membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Nah, pengetahuan hal demikian ini semogalah dapat menjadikan wawasan kepada kita bahwasanya selagi kita memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan, mari kita bersama-sama untuk melakukan kebajikan, hal-hal yang berjasa seperti yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha dengan memiliki pengendalian diri terhadap ucapan, jasmani, dan pikiran dengan menjalankan moralitas, memiliki perhatian, ingatan yang baik, memiliki semangat dalam hal menjalankan hal-hal yang bermanfaat, mempertahankan hal-hal yang bermanfaat, mengkondisikan bagaimana kekotoran batin yang ada di dalam diri kita terkikis, kemudian mencegah hal-hal yang tidak baik ini kita upayakan untuk kita lakukan, dan dengan kesabaran kita menjalani kehidupan serta upaya terus belajar, tidak lelah untuk belajar dhamma sehingga kita dapat menggunakan dhamma atau ajaran dari Guru Agung Buddha, ajaran kebenaran sebagai tuntunan hidup kita agar batin kita menjadi kuat, batin kita menjadi kokoh, sehingga jasmani pun juga dapat mampu mengkondisikan memperoleh kebahagiaan, baik itu secara batin ataupun secara jasmani. Semogalah dengan kekuatan kebajikan kita, dengan upaya-upaya baik kita, pembelajaran-pembelajaran kita, mampu mengkondisikan kita semua terkondisi memperoleh perlindungan yang baik, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, usia panjang, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam praktik dhamma serta cita-cita luhur tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat Sadu, malam. sadu, sadu. Terima kasih Sila. Ya, pencerahan yang sangat bermanfaat. Semoga kita yang mendengarkan bisa ini ya, betul-betul menyerap ya. Kalau boleh saya simpulkan berarti dalam kondisi apapun kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif dan berbuat kebajikan. Gitu ya Sila ya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Sila. Ini karena Suhu Kasin hari ini absen, jadi mungkin pesan singkatnya atau mungkin Romo Tony mau memberikan pesan singkat.
secara spontan Romo Tony. Romo Tony anu apa jeneng off ke soalnya ke anu Oh, sudah. penyuluhan, penyuluhan. Langsung Oh, pelimpahan jasa aja. oh, enggak, Romo itu enggak memberikan pengumuman dulu. Nanti pengumuman anu setelah dari apa Oh pelimpahan ya, jasa pelimpahan jasa kemudian. dulu ya. Iya, Ya, pelimpahan jasa silakan, dulu ya. silakan sila pimpin untuk pelimpahan jasanya. Ya, baik, setelah kita melakukan kebajikan, mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada para leluhur. Semoga para leluhur turut bersuka cita, turut mengetahui kebajikan yang telah kita lakukan dan bersuka cita, turut bersuka cita dengan kebajikan yang kita lakukan. Hendak mayang pati danang kak rumase, punya sidani kata sa, ya nanya ni kata nime, te sanca bagi no hontu, satananta pamanaka, ye piya gunawanta ca, mai hang mata pita dayo, dithame capya dirdawa, anye maca tawerino, sata tirthanti lokasming, te bhumma catuyonika, pance kacatuwokara, sangsaranta bhawa bhawe, nyatang ye pati daname, anumodantu te sayang, ye timang napajananti, dewa te sang niwedayung, maya dinana punyanang, anumodan nahetuna, sabbe satta sadahontu, awera sukajiwino, khemappadanca papontu, te sasicatang subha, sadhu Sadu, sadhu. sadu, sadu. Terima kasih. Ya, berikutnya mungkin Romo Edi mungkin ada pengumuman. Kami persilakan Romo. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam. Ya. Untuk Selasa depan tanggal 26 Maret, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Karunasilo. Adapun Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili dan juga ke HP Wihara. Dan kami mohon apabila nama-nama yang sudah sembuh dari sakit, mohon kami dihubungi kembali agar supaya nama-nama yang sudah sembuh dari sakit akan kita coret atau kita hapus. Ya semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini akan mengondisikan saudara-saudara kita yang sakit semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Romo. Ini pembacaan parita sudah selesai. Eh, Sebagai penutup kita bacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangko Sanghang namami
Demikian pembacaan parita sudah kita laksanakan. Semoga mengkondisikan kita semua memperoleh berkah, kebahagiaan, dan perlindungan dari Santiratana. Baiklah, kita sebagai ucapan terima kasih kepada Atasila Gunanandini, Ini Damanandini. maaf, Atasila Damanandini, saya akan mengucapkan okasa yang dilanjutkan. Okasa Wandami Bante. Ya, Baik, terima kita kasih masih off Sila ya. atas Sama, kesediaan Sila. waktu dan Selamat Sampai ketemu malam lagi, ya. Sila. Ya, selamat malam. selamat Terima malam. kasih. Semoga Sila sehat-sehat selalu dan Terima kasih. berbahagia. Baik, ya, terima kasih Terima kasih. semuanya. Ya, terima kasih. Ya, mau Ya, rapat. terima kasih, Sila. Baik, Terima kasih Sila. Selamat malam. budaya Silakan, semuanya. Namo Buddhaya. Bodi, silakan Bodi. Tadi join Bodi. Bodi penyuluhan kali Romo. Oh, penyuluhan. Ya sudah, kita Ya. tutup ya. Kita Si tutup. Hermin Minta salah-salah dari- ngomong Apa? Gunanandini terus. Iya. Iya salah terus ya. Nggak tahu ini Baik. mulut padahal terucap itu Damanandini Diingatnya loh. Gunanandini, Damanandini. Nggak Anu, soalnya punya tanggungan belum balas WA tadi. ya, Nah, mungkin kebiasaan nganu ngomong Gunanandini tadi ya. Gunanandini terus Damanandini di depan. Lah iya, sampai sungkan. Apa-apa sudah. Ya, Oke, selamat malam Ya, oke. semuanya. Kita akhiri dari Malam, terima kasih. 5, Sampai 4, ketemu 3, minggu 2, 1. depan. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat malam. Ya, Namo terima Buddhaya. kasih Romo. Bye-bye. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua.